Selamat pagi, perkenalkan saya Putri Fulsum dengan NIM 25040101037 dari program studi PJJ Informatika, mata kuliah Struktur Data dan Algoritma kelas IF 203 tahun ajaran 2025-2026. Di sini saya akan presentasikan tugas satu dari struktur data majemuk linear dengan topik linked list dengan menggunakan pemrograman Python. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari linked list. Linked list adalah struktur data linear yang menyimpan kumpulan elemen data secara tersebar di berbagai lokasi memori, tidak berurutan seperti array, di mana setiap elemen yang disebut sebagai node terdiri dari dua komponen utama, yaitu data aktual dan pointer atau petunjuk yang menyimpan alamat memori dari node berikutnya. Rantai node ini saling terhubung dimulai dari titik awal yang disebut dengan head dan terus ditelusuri mengikuti arah pointer hingga mencapai node terakhir yaitu tail yang menunjuk pada alamat kosong, null atau non. Karena tidak terikat pada alokasi memori yang statis, linked list memiliki sifat yang sangat dinamis, sehingga proses penambahan maupun penghapusan data dapat dilakukan secara efisien dan cepat tanpa perlu repot menggeser elemen-elemen lainnya seperti yang terjadi pada array. Kemudian kita lanjut pada fungsi linked list sendiri. Fungsi utama linked list adalah untuk menangani kumpulan data yang ukurannya tidak menentu atau sering berubah, di mana penggunaan struktur data statis seperti array menjadi kurang efisien. Berikut beberapa fungsi dari linked list. Yang pertama ada penyimpanan data dinamis, yang kedua mempercepat insert atau delete. Jadi ketika kita akan menambahkan atau menghapus data itu sangat dimudahkan dengan menggunakan linked list ini. Karena kita hanya perlu mengubah arah pointernya tanpa harus menggeser elemen lain. Yang ketiga, membangun struktur data lain. Yang keempat, manajemen memori. Dan yang kelima, yaitu navigasi dan riwayat undo atau redo. Khusus untuk double linked list, strukturnya sangat cocok untuk membuat fitur navigasi maju mundur seperti riwayat history di browser web atau fitur undo pada aplikasi. Kemudian kita lanjutkan ke penerapan linked list pada bahasa pemrograman. Nah, linked list ini sendiri tuh hampir semua bahasa pemrograman diterapkan. Linked list hanyalah sebuah konsep logika yang hanya membutuhkan dua fitur dasar dari bahasa pemrograman. Linked list ini mampu membuat tipe data khusus dan juga mampu menggunakan pointer atau referensi untuk menunjuk ke objek lain. Contoh penerapannya terdapat pada beberapa bahasa pemrograman juga, yaitu C, C++, Java, Python, JavaScript, dan TypeScript. Kemudian kita akan lanjut ke implementasi linked list pada Python. Yang pertama ini kita akan membuat struktur untuk node atau kotak datanya, yaitu menggunakan variabel seperti ini, class node, define init. Nah, init ini adalah disebut biasanya tuh dunder init. Ini untuk menganalisa atau memberikan nilai atribut pada objek yang baru yang akan kita buat nanti. Nah, yang bagian self data ini untuk menyimpan nilai data, dan yang untuk self next ini untuk pointer atau penunjuk ke node berikutnya. Kemudian kita akan membuat struktur untuk linked list-nya sendiri dengan menggunakan variabel tersebut. Dan untuk self head node ini adalah node pertama di awal mula akan selalu kosong, tidak boleh ada isinya ya. Dan kemudian kita tambahkan define tambah node akhir. Ini untuk fungsinya menambah node baru di akhir list. Dan kita jika linked list-nya itu masih kosong, kita akan jadikan node baru sebagai hit. If self hit is known, jika linked list-nya masih kosong, kita akan membuat linked list data baru dengan node baru dan kita akan jadikan dia sebagai head. Seperti itu. Kemudian jika sudah ada isinya, kita akan jalankan sampai di node yang paling terakhir, node terakhir ini dengan variabel tersebut. Nah, ketika kita sudah jalankan sampai di akhir, kita akan menggunakan variabel node terakhir .next ini untuk ke node yang baru. Nah,
Untuk minggu baru, next kita akan membuat variabel define cetak list. Ini fungsinya untuk menampilkan seluruh isi linked list. Nah, seperti itu. Ini akan print linked list kosong, return, while not sekarang. Kemudian yang print non ini menandakan bahwa akhir dari linked list. Jadi linked list yang sudah terakhir itu tidak akan ada kode lagi setelah kalimat non ini, setelah variabel non ini sudah muncul gitu. Kemudian ini cara penggunaannya, kita membuat objek linked list baru. Seperti to-do list sama dengan linked list. Nah, ini kita memanggil variabelnya ya, supaya kita dapat menambahkan data baru. Ini to-do list tambah not akhir seperti data yang akan kita buat, yaitu nama tugas, mata kuliah, deadline, status selesai atau belum. Ini akan menjadi data dalam linked list tersebut. Kemudian untuk menampilkan hasil dari data-data yang kita sudah buat ini, kita akan menggunakan variabel ini. Variabel print to-do list tugas mahasiswa. Jadi perintahnya ini dia akan menampilkan bahwa to-do list cetak list. Cetak list itu ya ini data-data yang sudah kita buat tadi dia akan tertampil seperti pada output ini. Nah, to-do list tugas mahasiswa, tadi data nama tugas kita tuliskan pada pertama, dia muncul di pertama juga, kemudian mata kuliah, deadline, statusnya selesai atau belum, kemudian non. Setelah non ini tidak akan ada lagi data baru karena non ini adalah sudah paling di akhir gitu. Sudah habis datanya, tidak ada lagi. Sekian presentasi dari tugas 1 saya, struktur data dan algoritma. Apabila ada pengucapan kalimat yang salah atau kurang tepat, mohon dimaafkan. Terima kasih.